Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafiiyah. Saya dosen di kampus Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma pemrograman 2. Nah, tapi sebelum bahas algoritma pemrograman, secara umum kalau di kampus saya, di tempat saya ngajar itu ada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Ada sendiri mata kuliah juga algoritma dan pemrograman 2. Nah, yang membedakan apa antara algoritma dan pemrograman 1 dengan algoritma dan pemrograman 2? Yaitu di sini lebih ditekankan ke materi yang disampaikan. Nah, kalau algoritma dan pemrograman 1 itu lebih ke dasar. Saya sebutkan ya, mulai dasar bagaimana membuat suatu variabel, kemudian mengetahui jenis-jenis tipe data, kemudian membahas terkait operator atau operasi yang dikerjakan ya. Jadi lebih operator yang ada di setiap bahasa pemrograman, karena antara operator atau operasi yang ada di bahasa pemrograman 1 dan bahasa pemrograman lain itu ada yang berbeda. Nah, yang di sini kalau di kampus kami Unisla, tempat saya ngajar, itu menggunakan bahasa Java. Jadi Alpro 1, jadi biasanya disingkat dengan Alpro 1 sama Alpro 2, sama-sama menggunakan bahasa Java. Nah, terus berikutnya terkait selain variabel, jenis-jenis tipe data, operasinya atau operatornya, kemudian bagaimana menulis instruksinya. Instruksi mulai dari cara membuat komentar, contoh ya, terkait cara membuat komentar, kemudian cara menulis perintah, misalkan mau menampilkan A, kemudian inputannya A, nah kayak gitu. Itu di Alpro 1, jadi masih terkait dasar-dasar ke bahasa pemrogramannya. Terus berikutnya yaitu ke kondisi 5, yaitu kondisi, dimana kondisi karena di sini ada 2, yaitu switch dan if else ya. Jadi kalau switch itu switch case, kalau if else. Nah, ini kondisi, dan berikutnya adalah perulangan. Nah, perulangan yang kita sampaikan yaitu perulangannya adalah while, kemudian while itu ada while do, ada do while. Jadi ada 2 ya, while do, while saja, sebenarnya while do itu while saja nanti tulisan perintahnya, sama do while. Terus dan menggunakan for. Jadi perulangan di sini ada 3. Dan materi yang terakhir yaitu terkait matrik atau lari, atau nama lainnya adalah array. Nah, itu yang disampaikan di Alpro 1. Jadi di Alpro 1 akan membahas terkait ini ya, variabel, jenis-jenis tipe data, operator operasi, kemudian bagaimana menulis perintahnya, bagaimana cara menulis komentar, baik komentar 1 baris ataupun blok komentar, kemudian kondisi itu terkait pengecekan, kemudian perulangan dan matrik ya. Terus
kalau di Alpro 2 apa yang disampaikan? Kalau di Alpro 2 masih sama, masih membahas matrik, akan tetapi di sini matriknya sudah matrik yang multidimensi, kemudian rekursif. Apa itu rekursif? Fungsi di dalamnya fungsi, ya, fungsi di dalam fungsi. Nah, sebelum membahas apa rekursif, sebelumnya kita bahas ke fungsi dulu. Maaf, ini keliru urutannya. Fungsi, dan kita bahas ke fungsi dulu, barulah ke rekursif. Jadi fungsi di dalamnya fungsi. Apa itu fungsi di dalamnya fungsi? Jadi kita mempunyai apa? Misalkan fungsi menghitung nilai faktorial, lah di dalamnya itu memanggil fungsi menghitung faktorial. Jadi itu namanya rekursif. Terus kemudian sudah, biasanya di mata kuliah Alpro 2 itu lebih membahas terkait hal-hal seperti ini. Ya, ada lagi terkait pengurutan. Jadi nanti biasanya matrik itu berurusan dengan pengurutan juga, pengurutan dan searching. Tapi searchingnya masih dasar, jadi pengurutan dan searching, ya. Terus dan yang terakhir terkait selain rekursif, biasanya ini. Jadi saya kalau kebagian disuruh ngajar mata kuliah algoritma pemrograman 2, itu saya lebih ke matrik multidimensi. Nanti di dalamnya itu mulai dari operasi pengurutan, searching, dan sebagainya. Kemudian mulai dari perkalian matrik, penjumlahan, pengurangan, itu semua yang terkait matrik. Kemudian fungsi sama rekursif. Nah, itu yang bisa ini ya, bisa disampaikan di Alpro 2 untuk yang di mata kuliah Alpro 2 di Unisla. Nah, terus berikutnya saya akan langsung ke studi kasus ini. Kalau variabel jenis tipe data sudah pernah saya sampaikan di channel saya, bisa dicek nanti di channel saya. Nah, terus ini langsung saya kasih contoh terkait kondisi, ya. Kondisi. Ini contoh ya, contoh. Misal kalau saya punya suatu kondisi terkait ini. Contoh kesehariannya misalkan menghitung suhu, misalkan suhu, ya, menghitung suhu. Jadi biasanya kalau kita berkaitan dengan suhu itu kan ada dalam satuan Celcius, dalam satuan Yarmur, dan satuan Fahrenheit. Nah, ini misalkan saya ngentrikannya adalah suhunya dalam satuan, misalkan ini nanti inputnya adalah dalam satuan suhunya adalah Celcius. Kemudian orang disuruh milih, dia mau dikonversi ke apa? Ke Yarmur ataukah Fahrenheit? Atau di sini atau Fahrenheit. Nah, kalau nanti ternyata dia milihnya tidak Yarmur, tidak Fahrenheit, tetap ke Celcius, berarti ya nanti tetap akan tampil suhu Celciusnya. Di sini kita menggunakan contoh if dulu, di mana if itu
cara penulisan strukturnya adalah if, kondisi pengecekannya, terus di sini berikutnya adalah perintah. Mohon maaf ya, ini seperti ini terus, perintah. Nah, kalau dia tidak sesuai, jadi ini kalau kondisinya benar, jadi ini kondisinya kalau benar, dia akan melakukan perintah ini. Jika kondisinya salah, else, berarti perintahnya apa? Ini untuk if. Nah, kalau if else gimana? Langkahnya sama. If kondisinya apa? Jika dia benar kondisinya ini, pengecekan pertama, perintahnya ini. Jika tidak, ada pengecekan lagi, if else. Nah, else if, jika ada kondisi lagi, dia akan melakukan perintah ini. Jika tidak sesuai semua antara yang kondisi pertama, kondisi kedua, dia akan menampilkan perintah ini. Ini untuk if. Nah, langkahnya pada saat kita mau membuat program, di mana programnya itu terkait bahasa Java, banyak sekali compiler atau tool untuk compile programnya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah NetBeans. Nah, langkahnya adalah untuk pertama kali saran saya cukup satu project, di dalamnya banyak kelas, karena memang berbasis objek ya. Jadi Java itu bahasa pemrograman berbasis objek, berarti nanti tinggal di situ ada satu project banyak kelas. Langkahnya adalah buka NetBeans-nya dulu. Setelah dibuka, klik file, klik new project. Nah, ini ya, sudah saya buka, klik file, klik new project, silakan disimpan. Nah, ini pilih Java, kemudian pilih Java aplikasi, Java aplikasi, next, kemudian simpan, di sini simpan, terus pilih tempat penyimpanan dan nama projectnya dan nama project. Ini saya hilangkan treatment kelasnya, ya, hilangkan treatment kelas, hilangkan centang treatment class. Untuk apa? Biar kita bisa membuat kelasnya sendiri. Ya, saya simpan dulu. Saya taruh, kalau saya karena C-nya sudah banyak, saya taruh di sini. Saya taruh sini dengan nama Praktikum Alpro. Praktikum Alpro. Kalau sudah, maka secara otomatis dia akan membuat suatu project ini. Iya, saya kasih di sini Praktikum Alpro. Nah, ini. Kemudian kalau kita mau membuat suatu file, langkahnya adalah buat package-nya dulu. Jadi misalkan package itu namanya bungkus, dibuat bungkusnya dulu. Jadi project di dalamnya ada package banyak, di dalamnya package ada banyak kelas ya. Klik Java package pertama. Kalau sudah, baru klik kanan Java class. Jadi berikutnya buat package, klik kanan new package, terus buat kelas di dalam package ya. Nih, klik kanan new Java class. Kelas pertama adalah konversi suhu. Konversi suhu.
Oke. Kalau sudah, nanti secara otomatis di dalamnya ada nama kelas. Jadi nama kelas ini akan sama seperti nama filenya. Ya, kelasnya adalah konversi suhu. Di sini filenya juga konversi suhu. Ya. Terus berikutnya, karena kita Java itu harus ada dua kelas ya, harus ada dua metode. Di dalam kelas itu harus ada dua metode. Metode pertama adalah yang otomatis. Kalau kita sudah membuat filenya pasti ada public class. Nah, nama kelas itu pasti sama dengan nama file. Ya, pasti sama. Dan yaitu fungsi utama, metode utama. Yang dimana di situ adalah public static void. Ini kalau tidak ada maka harus ditambahkan. Nah, kayak gini. Jadi ini harus ada public static, harus ditaruh di sini ya. Di dalamnya kurung kurawal konversi suhunya. Berarti di sini kita buat public static void main string rgs. Nah, oke. Sudah. Nah, perintahnya harus di dalamnya fungsi mainnya ya, fungsi mainnya ini void mainnya. Nah, karena tadi terkait kita menginputkan, nah input, nah terkait input di Java itu menggunakan bisa scanner, bisa buffer reader stream buffer reader. Intinya yang lebih dikenal dengan buffer reader. Nah, kalau yang paling mudah menggunakan scanner, berarti kita harus mengimport library-nya, yaitu import java.util.scanner. Oke. Kalau kita sudah membuat kita sudah mengimport scannernya, berarti kita harus membuat objeknya ya, manggil objeknya. Berarti scanner ini adalah untuk membuat objek scannernya. Input sama dengan new scanner. Ini harus ya dibuat seperti ini, system.in. Jadi ini untuk membuat objeknya ya. Harus ini satu paket, import Java util scanner sama scanner input. Nah, karena tadi saya jelaskan ada input. Nah, di sini ada input suhu, terus nanti pengecekan. Nah, pengecekan berarti saya buat integer, saya tipe data. Nah, cara membuat deklarasi tipe data adalah in, atau tipe datanya dulu spasi nama variabelnya. In, misalkan nama variabelnya adalah suhu, kemudian sama pilihnya nanti 1, 2, 3, di mana 1 adalah Celsius, 2 apa, 3 apa. Seperti itu ya. Kemudian kita kasih pemberitahuan ke penggunanya agar melakukan input. Berarti untuk menampilkan di layar itu pakai system.out.print. Ini untuk menampilkan di layar agar si pengguna program kita ini, pengguna dari programnya, tahu bahwa dia harus menginputkan, masukkan suhu, misalkan kayak gini. Nah, suhu tadi kan disuruh masukkan, berarti harus ditampung. Tadi tempat nampungnya nama variabelnya adalah suhu, sama dengan input titik, karena tadi tipe datanya suhu adalah next integer, berarti next in. Nah, oke. Nah, selanjutnya dia disuruh milih, dikasih tahu si penggunanya juga disuruh milih. Jadi nanti dia agar tahu dia milih apa, kita kasih tahu, suruh inputkan juga pilih konversi suhu, di mana 1 artinya adalah Celsius, 2 artinya adalah Reaumur, dan 3 artinya adalah Fahrenheit. Oke. Disuruh milih. Nah, karena tadi
si user kan dikasih tahu, disuruh milih mau dikonversi suhunya apa, maka harus ditampung juga, dimana di sini ditampung dipilih. Pilih sama dengan input. Nah, ini scannernya input ya. Dot. Nah, karena tadi tipe datanya integer berarti next in. Terus selanjutnya inilah pengecekannya, if-nya ya. Nah, sebelum dilakukan pengecekan tadi kan menghitung konversi suhu, berarti kita kasih variabel lagi suhu akhir. Suhu konversinya. Jadi saya kasih suhu konversi. Nah, pengecekannya tadi kan sesuai perintah ini ya. Ini adalah struktur penulisannya. Ya. Nah, kita lakukan pembuatan if kondisinya berarti jika pilih yang dia pilih sama dengan 1, berarti suhu konversinya tetap. Ini dalam Celcius ya. Nyata suhu konversi sama dengan suhu. Karena tidak ada perubahan. Oh maaf, ada kekeliruan. Nah, terus else if lagi. Di sini kalau pilihannya adalah 2, rearmur misalkan. Pilih sama dengan 2. Nah, kalau pilih sama dengan 2 apa rumusnya? Suhu konversi. Kalau rearmur tuh, sebentar ya, saya agak lupa. Celcius ke rearmur 4/5. Nah, berarti di sini 4/5 itu 0,8 ya. Kalau mau ditulis sendiri langsung berarti 4/5 dikalikan maaf ini ada salah konversi. Nah, 4/5 dikalikan suhunya. Terus kalau tidak sesuai itu berarti else if lagi. Jika pilih, ini kan kondisinya di sini yang di dalam kurungnya, pilih sama dengan 3 Fahrenheit ya, maka perintahnya adalah suhu konversi sama dengan tadi rumusnya adalah 5/9 ya. 9/5. 9/5. Sebentar, ini saya kasih kurung, dikalikan suhu ditambah 32. Nah, ini ya tadi rumusnya. Nah, ini 32. Nah, ini kalau kondisinya sudah benar semua. Nah, berikutnya tinggal ditampilkan hasilnya. Sistem ini pokoknya system.out.print itu digunakan untuk menampilkan di layar. Nah, suhu Celcius berapa? Nah, kalau mau menampilkan value dari variabelnya itu tanda plus ya. Kalau petik 2 itu apa yang ditampilkan di layar itu kayak sejenis hanya string biasa. Tapi kalau mau menampilkan value-nya, value dari variabel itu ditambah plus di luar petik 2-nya. Plus suhu Celciusnya berapa, kemudian hasil. Nah, ditambah plus lagi untuk menampilkan karakter lagi. Kayak gini di dalamnya petik 2 ini namanya karakter biasa, bukan variabel. Hasil konversi. Nah, kalau dia milih 1 atau berapa ya, ditampilkan hasil konversi suhunya, misalkan ini pilih plus adalah plus lagi, jadi tanda plus itu untuk menampilkan hasil variabelnya atau value variabel. Terus yang di dalam petik itu karakternya ya.
suhu konversi. Nah, sudah, kita coba running. Bentar, ini ada kekeliruan apa. Nah, udah, kita running. Nah, saya tambahin len. Kalau print len itu untuk pindah baris ya, jadi barisnya ada di bawahnya. Kita run file. Nanti hasilnya akan ada inputan 2 kali. Nih, masukkan suhu Celsius, misalkan suhunya sekarang adalah, kalau misalkan di Lamongan, karena saya sekarang domisilinya di Lamongan, misalkan 32. Mau saya rubah ke Celsius, saya pilih 1. Nah, tetap suhu Celsius 32, hasil konversi 1 adalah 32. Kan tadi tetap ya. Ini saya kasih jarak biar ada. Nah, saya running lagi. Saya coba. Suhu di sini 32 misalkan. Saya konversi ke Fahrenheit, bilangnya 3. Ini Celsius 32. Kalau dikonversi ke Fahrenheit, 3 itu Fahrenheit adalah 64 suhunya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kondisi. Nah, nanti saya lanjut lagi. Jangan di skip penjelasannya. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.